Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kami ucapkan kepada Bunda Rini selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD PGSD UNES dan teman-teman Rombel B yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengukuran panjang, diameter, dan volume pada benda teratur dan tidak teratur. Namun, sebelum memasuki sesi pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, kelompok kami beranggotakan 1. Ada Mbak Berulian Hari Ratu Mahia dengan NIM 140 1420032. Kedua, ada Mbak Liha Nur Faiza dengan NIM 140 1420041. Ketiga, ada Mbak Anastasia dengan NIM 140 1420043. Yang keempat, ada Mbak Farausia Doksa Saneva dengan NIM 140 1420052. Dan yang kelima, saya sendiri yaitu Delaila Ayu Azhara dengan NIM 140 1420061. Di kesempatan ini, kelompok kami akan membahas 3 poin penting mengenai pengukuran. Yang pertama, kami akan memberikan materi pengantar, apa sih itu pengukuran? Yang kedua, kami akan membahas materi yang terus diulang sejak kita SD hingga saat ini, yaitu materi mengenai besaran dan satuan yang tentunya akan relevan dengan materi pengukuran. Dan yang ketiga, kami akan membahas bagaimana sih pengukuran panjang, diameter, dan volume pada benda yang teratur dan tidak teratur. Karena kita tahu nih kalau pada benda teratur tentunya kita menggunakan alat ukur. Namun pada benda yang tidak teratur bagaimana? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita, mari langsung saja kita masuk pada materi pembahasan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih itu pengukuran? Jadi secara umum, pengukuran itu berarti pemberian angka terhadap atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, suatu benda, suatu hal, ataupun suatu objek menurut aturan yang telah diformulasikan dengan jelas dan telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pada pelajaran fisika, pengukuran itu sendiri berarti suatu kegiatan atau aktivitas membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan alat ukur, di mana dengan pengukuran tersebut kita akan mengetahui gimana besaran, dimensi, juga kapasitas dari suatu benda. Begitu teman-teman. Nah, pengukuran ini kan digunakan pada benda, sedangkan benda itu terbagi 2. Ada benda teratur dan tidak teratur ya. Cocok nih sama materi kita pada hari ini. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih benda teratur dan tidak teratur itu? Benda teratur adalah benda yang memiliki sudut, sisi, dan bentuk yang teratur. Jadi bentuknya jelas dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya kayak misalkan kotak. Kotak itu kan bentuknya ada kubus, ada balok gitu kan. Itu bisa diukur menggunakan mistar ataupun meteran gitu kan. Sedangkan benda-benda yang tidak teratur itu apa? Benda tidak teratur adalah benda yang memiliki sudut, sisi, namun bentuknya tidak teratur. Contohnya seperti batu. Batu kan susah tuh kalau kita ukur menggunakan penggaris ataupun mikrometer sekrup karena bentuknya itu kadang absurd gitu kan. Jadi dia mempunyai trik-trik sendiri gitu dalam mengukurnya. Nah, untuk mengetahui gimana sih cara-cara mengukur benda-benda yang teratur dan tidak teratur lebih jelas, mari kita simak penjelasan dari Mbak Farausia Doksa dan Mbak Liha, kemudian teman-teman saya yang lain. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada besaran dan satuan. Definisi besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Besaran sendiri memiliki 3 syarat. Yang pertama, ada dapat diukur dan dihitung. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai. Dan yang terakhir adalah mempunyai satuan. Jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai besaran. Nah baik, saya Farausia Doksa Saneva akan melanjutkan pembahasan mengenai besaran dan satuan. Nah, besaran dalam cara memperolehnya dibagi menjadi 2 macam. Nah, yang pertama adalah besaran fisika dan yang kedua adalah besaran non-fisika. Nah, apa sih perbedaan dari besaran fisika dan besaran non-fisika itu? Nah, besaran fisika sendiri merupakan besaran yang dapat kita peroleh dari
pengukuran. Nah, tentu saja kita memerlukan alat ukurnya dalam memperoleh pengukuran tersebut. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan alat ukur neraca misalnya. Nah, kemudian besaran non-fisika sendiri merupakan besaran yang diperoleh dari suatu penghitungan. Dalam hal ini, kita tidak memerlukan suatu alat ukur lagi, namun menggunakan alat hitung seperti kalkulator misalnya, ketika kita akan menghitung suatu jumlah benda atau jumlah lainnya. Nah, jadi secara garis besar, besaran fisika merupakan besaran yang diperoleh dari suatu pengukuran, dan sedangkan besaran non-fisika sendiri diperoleh dari suatu penghitungan. Dalam fisika, besaran dibagi lagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa sih besaran pokok dan besaran turunan itu? Dan apa saja macam-macam dalam besaran pokok dan besaran turunan tersebut? Nah, besaran pokok sendiri adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Seperti namanya adalah dari kata pokok, yaitu dasar. Nah, tentu saja besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, besaran pokok sendiri pada umumnya dibagi menjadi 7 macam, yaitu seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Adapun ciri dari besaran pokok yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan atau tidak merupakan satuan ganda, yang kemudian besaran yang ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi, suatu besaran turunan merupakan perkalian besaran pokok, maka suatu besaran turunan itu juga merupakan perkalian satuan besaran pokok. Begitu juga berlaku di dalam satuan besaran turunan yang merupakan pembagian besaran pokok. Adapun besaran turunan dibagi menjadi 10 macam, yaitu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Dan ciri khusus dari besaran turunan itu sendiri yaitu merupakan besaran yang diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, mempunyai satuan lebih dari satu, dan diturunkan dari besaran pokok. Dalam fisika pun, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, terdapat beberapa jenis satuan dalam fisika. Yang pertama merupakan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, atau bisa disebut juga dengan satuan internasional. Nah, tujuan dari adanya satuan internasional itu sendiri untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Nah, sistem satuan internasional sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem MKS atau meter kilogram second dan sistem CGS atau centimeter gram second. Contohnya yaitu seperti kita akan menghitung suatu massa pada benda, maka satuan MKS-nya kita dapat menggunakan kilogram dan satuan CGS-nya kita menggunakan satuan gram. Kemudian juga contoh lainnya seperti ketika kita akan mengukur suatu panjang, maka satuan MKS-nya adalah meter dan satuan CGS-nya adalah centimeter. Kemudian satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun hanya pada suatu wilayah tertentu saja. Contohnya seperti penggunaan depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah.
Nah, untuk jenis satuan selanjutnya adalah satuan panjang. Nah, panjang dalam satuan internasional adalah meter. Definisi 1 meter tersebut adalah jarak yang ditempuh cahaya yang merambat di dalam ruang vakum atau hampa udara dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon dalam CGPM ke-17 tahun 1983. Kemudian satuan massa. Nah, pengertian massa sendiri adalah banyak zat yang terkandung dalam suatu benda. Massa dalam satuan internasional adalah kilogram. Nah, definisi dari 1 kilogram tersebut adalah massa sebuah kilogram standar yang disimpan di lembaga timbangan dan ukuran internasional dalam CGPM ke-1 tahun 1899. Dan satuan yang terakhir adalah satuan waktu. Waktu dalam satuan internasional adalah sekon atau detik. Nah, 1 second sendiri didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali dalam transisi antara 2 tingkat energi di tingkat energi dasarnya dalam CGPM ke-13 tahun 1967. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, saya Berlian Hariratul Mahya, NIM 14014200032. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai materi pengukuran pada benda. Nah, di sini ada pengertian pengukuran. Tokoh bernama Srijadi pada tahun 2007 itu beliau mengemukakan bahwasanya pengukuran itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh kuantitatif dari suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. Nah, tentunya di sini juga ada pengertian dari pengukuran itu sendiri secara umum. Kira-kira apa ya pengertiannya? Nah, pengertiannya itu sendiri secara umum, pengukuran merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, tentunya pengukuran ini menggunakan alat ukur yang baku. Hasilnya juga berupa besaran kuantitatif atau sistemnya berupa angka. Nah, hasil pengukuran tunggal ini bisa ditulis dengan simbol atau rumus yaitu X sama dengan X0 plus min delta X. Nah, artinya X itu sebagai nilai besaran yang diukur, kemudian XO atau X0 ini berfungsi sebagai hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X yaitu bentuk ketidakpastian pengukuran. Nah, itu sama saja dengan setengah dari skala terkecil suatu alat ukur tersebut. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada macam-macam pengukuran. Di sini berdasarkan ilmu fisika tentunya ada 2 macam pengukuran, yaitu pengukuran secara langsung dan juga pengukuran secara tidak langsung. Nah, pengukuran langsung itu merupakan suatu pengukuran yang membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran yang diterima sebagai satuannya. Nah, sedangkan pengukuran tidak langsung itu pengukuran yang tujuannya itu untuk mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lainnya. Nah, kemudian tentunya di sini juga ada berbagai macam alat ukur yang digunakan dalam kita melakukan suatu pengukuran ya. Nah, yang pertama nih ada alat ukur untuk panjang dan diameter. Nah, di sini ada 3 macam alat ukur panjang, yaitu yang pertama ada mistar. Nah, pasti kalian sudah tahu ya mistar itu apa. Nah, mistar itu suatu alat ukur yang panjangnya itu memiliki skala kecil, yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Nah, tentunya ini hanya memiliki panjang sekitar 50 cm atau 100 cm. Itu untuk ukuran maksimalnya. Kemudian yang kedua ada jangka sorong. Nah, pengertian dari jangka sorong sendiri itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur
ketebalan suatu plat logam untuk mengukur garis tengah atau bagian luar dan juga dalam sebuah pipa. Nah, yang ketiga ada micrometer screw. Nah, micrometer screw ini merupakan alat ukur yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan jangka sorong dan mistar yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya alat untuk mengukur massa. Nah, massa ini pasti kalian sudah pernah mendengar ya. Nah, untuk mengukur massa suatu benda itu biasanya digunakan neraca atau sering disebut dengan timbangan ya. Pasti kalian juga tidak asing ya dengan namanya timbangan. Nah, neraca di sini itu memiliki berbagai macam jenisnya. Contohnya nih ada neraca pasar. Nah, biasanya tuh dalam neraca pasar ini kita itu sering menjumpainya di pasar-pasar tradisional atau di toko-toko gitu ya. Yang kedua ada neraca dua lengan. Nah, biasanya itu terdapat di laboratorium. Nah, penggunaan neraca dua lengan ini hampir sama dengan penggunaan neraca pasar. Yang ketiga ada yang namanya neraca tiga lengan. Nah, biasanya terdapat di laboratorium. Cara pemakaiannya tentunya agak berbeda dengan neraca yang sebelumnya kita bahas ya teman-teman. Nah, penggunaannya ini dengan cara menggeserkan tiga penunjuk ke sisi paling kiri hingga skala menjadi 0. Kemudian letakkan benda yang akan diukur lalu kita geser ketiga penunjuk ke kanan hingga berat bebannya itu seimbang gitu ya. Selanjutnya ada alat untuk mengukur waktu. Nah, alat untuk mengukur waktu itu dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai yang namanya jam dan juga stopwatch ya. Nah, tentunya di sini jam itu ada dua jenis, yaitu jam digital dan juga jam analog. Yang kedua ada stopwatch ya. Stopwatch itu digunakan untuk menghitung dari skala 0 dan memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jam ya. Selanjutnya nih ada alat ukur kuat arus. Nah, untuk mengukur suatu rangkaian listrik itu terdapat dua macam alat ukur yang digunakan untuk ampere meter. Biasanya itu ampere meternya itu ampere meter analog dan juga ampere meter digital. Nah, umumnya alat ini itu digunakan oleh para teknisi elektronik sebagai alat multitester listrik yang disebut dengan alphameter, yaitu gabungan dari fungsi ampere meter, voltmeter, kemudian ada ohmmeter. Itu ya, gabungan dari ketiga itu tadi disebut dengan alphameter. Itu sedikit materi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Materi pengukuran panjang, diameter, dan volume pada benda teratur dan tidak teratur. Apa sih yang dimaksud benda teratur? Benda teratur yaitu benda yang memiliki panjang, sudut, dan sisi yang bentuknya beraturan atau bentuknya itu kongrat. Pengukuran panjang pada benda teratur. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran panjang? Yaitu kegiatan membandingkan besaran yang diukur menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Alat ukur yang digunakan pada benda teratur ini ada beberapa. Yang pertama yaitu mistar atau yang disebut penggaris. Ada berbagai jenis bentuk penggaris. Ada yang penggaris bentuknya panjang, ada lurus, ada segitiga. Dan penggaris yang sering kita gunakan yaitu panjangnya antara 20 cm sampai 30 cm. Alat ukur yang kedua yaitu meteran atau pita ukur atau tape. Ada yang menyebutnya roll meter karena alat ukur panjang ini dapat digulung. Meteran ini memiliki panjang antara 20 meter sampai 50 meter. Alat ukur yang ketiga yaitu micrometer screw. Alat ukur panjang yang paling teliti dibandingkan dua alat ukur yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena ketelitian alat ukur ini bisa mencapai 0,01 mm. Dan micrometer screw ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu benda yang sangat tipis atau kecil. Pengukuran diameter pada benda beraturan.
Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran diameter? Yaitu kegiatan melakukan pengukuran linier dari suatu dimensi benda, seperti diameter dan ketebalan suatu benda yang menggunakan alat ukur. Benda yang diukur ini biasanya berbentuk lingkaran, bulat, atau berbentuk bola. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter benda teratur yang pertama yaitu jangka sorong. Alat ukur ini memiliki ketelitian 0,1 mm hingga 0,05 mm. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius atau Vernier. Skala utama yaitu bersifat tetap dan tidak bergerak, sedangkan skala Nonius berada pada posisi digeserkan atau disorongkan. Pengukuran volume pada benda teratur. Pada pengukuran benda padat, biasanya digunakan rumus. Misalnya pengukuran balok. Pertama-tama kita harus mengukur panjang, lebar, dan tingginya dulu. Kemudian kita mengalikannya. Volume pada benda padat diperoleh dalam satuan cm kubik. Benda tidak teratur yaitu benda yang memiliki panjang, sudut, sisi yang bentuknya tidak teratur atau bentuknya abstrak. Ada dua cara pengukuran benda tidak teratur. Yang pertama, menggunakan gelas ukur. Adapun cara-caranya menggunakan gelas ukur, yang pertama, menyiapkan gelas yang telah diisi air. Yang kedua, catat volume air mula-mula. Yang ketiga, masukkan benda yang akan dicari volumenya. Yang keempat, mencatat volume air setelah benda dicelupkan. Dan yang kelima, hitung volume benda yang dicelupkan dengan menggunakan selisih volume air yang telah dicelupkan benda dengan volume air mula-mula. Lalu, cara kedua yaitu perpindahan volume air. Ini hampir sama dengan gelas ukur. Yang pertama caranya yaitu kita menyiapkan gelas ukur berbentuk seperti teko yang terisi penuh oleh air hingga permukaan air tetap pada ujung penuang dari gelas ukur. Yang kedua, siapkan gelas ukur kosong. Ukuran biasanya lebih kecil, di sisi yang tepat akan menampung tumpahan air dan gelas ukur dengan penuang. Yang ketiga, masukkan benda yang akan dicari volumenya ke dalam gelas ukur yang terbentuk seperti teko dengan perlahan. Pastikan benda tercelup seluruhnya di bawah permukaan air. Yang keempat, pada saat benda dicelupkan akan terjadi perpindahan air dari gelas ukur yang berbentuk seperti teko tersebut ke dalam gelas kosong. Catat volume air dan tumpah atau berpindah tersebut. Yang kelima, volume air yang berpindah itu adalah volume dari benda yang dicelupkan. Gimana nih teman-teman setelah mendengar penjelasan dari kelompok kami? Tentunya kami sebagai kelompok penyaji berharap ada ilmu baru, pengajaran baru yang didapatkan untuk menambah wawasan kita semua. Dan kami di sini kelompok 2 memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian kami tadi terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.